Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi, di video kali ini kita akan bahas soal TWK khususnya pada materi nasionalisme part yang kedua. Simak video ini sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke soal-soalnya. Soal pertama, nasionalisme sangat penting untuk dimiliki rakyat di setiap negara. Namun, jika terlalu ekstrim juga tidak baik diterapkan. Jerman adalah salah satu negara yang pernah menerapkan nasionalisme ekstrim yang dinamakan A. Calvinisme, B. Fasisme, C. Sionisme, D. Sosialisme, E. Politik tirai bambu. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah A, yaitu Calvinisme. Nasionalisme pada bangsa Jerman lebih dekat dengan nasionalisme yang berkembang menjadi Calvinisme. Calvinisme adalah bentuk rasa cinta, fanatisme yang tinggi terhadap tanah air tanpa mempertimbangkan pandangan orang sehingga dapat merendahkan negara atau bangsa lain. Bangsa Jerman merasa sebagai bangsa yang paling unggul di dunia melebihi ras bangsa lain. Nasionalisme bangsa Jerman ini yang diikuti dengan gerakan untuk menguasai dan menghapuskan ras bangsa tertentu, kemudian menjadi pemicu Perang Dunia II. Soal berikutnya, revolusi yang terjadi seperti Revolusi Perancis, Revolusi Cina berhasil melahirkan paham nasionalisme yang berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Terdapat 3 titik sejarah penting pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia, yaitu A. Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. B. Kebangkitan Nasional, Pergerakan Nasional dan Akulturasi Kebudayaan. C. Pergerakan Nasional, Proklamasi dan Demokrasi Liberal. D. Pergerakan Nasional, Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. E. Pergerakan Nasional, Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah A, yaitu Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Jadi, titik sejarah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme Indonesia adalah Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Kebangkitan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan ikrar perwujudan nasionalisme bangsa, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 adalah pernyataan nasionalisme sebagai negara yang merdeka. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan dampak paling berpengaruh untuk Indonesia akibat peristiwa Perang Dunia, yaitu A. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah di Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. B. Belanda yang diboncengi sekutu akhirnya berhasil menguasai Indonesia kembali. C. Adanya perselisihan antara golongan muda dan golongan tua terhadap proklamasi. D. Jepang memberikan janji untuk kemerdekaan Indonesia kepada Insinyur Soekarno. E. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akibat kekalahan Jepang atas sekutu. Oke teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah E, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia akibat kekalahan Jepang atas sekutu. Jadi Jepang yang pada saat itu menjajah Indonesia
ikut terlibat pada Perang Dunia II. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki akhirnya mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia yang mengalami kekosongan kekuasaan berhasil memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Soal selanjutnya, paham nasionalisme sampai ke Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan paham nasionalisme di dunia. Salah satu tokoh Asia yang berusaha menegakkan pondasi dasar paham nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme di negaranya adalah A. Mustafa Kemal, B. Sun Yat-sen, C. Mao Zedong, D. Jose Rizal, E. Aung San Suu Kyi. Oke teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah B, yaitu Sun Yat-sen. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa baca di sini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada masa pergerakan nasional, terdapat beberapa organisasi yang tujuannya menguntungkan rakyat, di antaranya Budi Utomo dan Serikat Islam. Namun, Serikat Islam memiliki anggota lebih banyak dari Budi Utomo. Alasan Serikat Islam berhasil menghimpun anggota lebih banyak dari Budi Utomo adalah A. Lebih terbuka dan tidak membatasi anggotanya. B. Bergerak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. C. Memiliki pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. D. Memiliki tujuan organisasi yang jelas dan terbuka. E. Dipimpin oleh kaum-kaum terpelajar yang sangat nasionalis. Nah, teman-teman, jawabannya di sini adalah A, yaitu lebih terbuka dan tidak membatasi anggotanya. Jadi, Serikat Islam adalah organisasi yang berlandaskan agama, namun memiliki prinsip non-kooperatif. Sasarannya adalah masyarakat berbagai kalangan dan bidang yang diperjuangkan diperluas tidak hanya perdagangan atau ekonomi saja, melainkan politik dan lain-lain. Hal ini tentu berbeda dengan Budi Utomo yang lebih mengutamakan pendidikan. Anggota Budi Utomo kebanyakan adalah golongan terpelajar kelas ningrat. Inilah yang menjadi alasan Serikat Islam dapat menghimpun anggota lebih banyak dari Budi Utomo. Dalam rangka membina nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini, kecuali A. Patriotisme, B. Rasisme, C. Lebensraum, D. Sukuisme, E. Calvinisme. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah A, yaitu patriotisme. Jadi, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air, namun tidak menjelekkan negara lain. Hal ini tentu sangat baik diterapkan untuk menjaga integrasi bangsa. Adapun rasisme, sukuisme, calvinisme, dan Lebensraum adalah paham yang berbahaya untuk integritas suatu bangsa karena hanya mementingkan ras, etnis, atau suku tertentu saja, bahkan mencintai negara secara ekstrem. Ini tentu akan memicu disintegrasi karena keegoisan masing-masing kepentingannya. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.